Matius 24 ayat 44, firman Tuhan berkata, "Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga." Saya ulangi ya Bapak Ibu, karena cuma satu ayat doang. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga, ya. Nah, Bapak Ibu, di ayat ini kata sebab itu, ya, sebab itu merupakan terjemahan dari kata Yunani diatauto yang secara harfiah itu berarti oleh karena itu atau untuk alasan ini, gitu ya. Nah, kata sebab itu menunjukkan bahwa pernyataan yang akan disampaikan adalah sebuah kesimpulan atau aplikasi dari hal-hal yang telah dibahas sebelumnya, gitu ya. Masih ada ayat sebelum ayat 44 ini. Nah, kata sebab itu Bapak Ibu itu menghubungkan bagaimana peringatan Tuhan Yesus di dalam Matius 24 ayat 37 sampai 43, ya. Jadi ayat-ayat sebelum ayat 44 tadi. Nah, di situ memuat alasan-alasan kenapa sih kita ini harus berjaga-jaga menyambut kedatangannya. Yang pertama, apa aja alasan itu? Yang pertama, karena kedatangan Tuhan Yesus itu tidak diketahui oleh siapapun, ya, nggak ada yang tahu kapan waktunya gitu. Nah, dalam konteks ayat sebelumnya Matius 24 ayat 37 sampai 43 itu, Yesus membandingkan kedatangan Anak Manusia itu dengan zaman Nuh, ya. Ketika penghakiman datang secara tiba-tiba. Nah, pesan utamanya adalah bahwa kedatangan Yesus itu akan terjadi secara mendadak dan tidak terduga sama sekali. Itu alasannya Bapak Ibu ya. Jadi kenapa sih kita kok harus berjaga-jaga menyambut kedatangannya gitu ya. Karena kedatangan Tuhan Yesus itu nggak diketahui oleh siapapun. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa kita harus berjaga-jaga menyambut kedatangannya? Yang kedua itu karena kesiapan dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus itu adalah responnya yang tepat gitu. Kalau kita baca ayat Bapak Ibu bisa ingat bahwa ada 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana gitu kan. Yang bijaksana itu mempersiapkan minyaknya gitu. Yang bodoh ya santai-santai aja gitu. Nah, waktu kita siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus itu respon yang tepat gitu. Walaupun kedatangan Tuhan Yesus itu tidak kita duga, tapi kesiapan kita itu yang penting. Kata pentingnya itu adalah kata kesiapan. Nah, penegasan dari Tuhan Yesus bahwa murid-muridnya harus selalu siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali ya. Nah, kata sebab itu atau oleh karena itu gitu ya, itu menegaskan mengenai hubungan sebab akibat gitu ya. Oh, hubungan sebab akibat. Karena waktunya tidak diketahui, terjadinya secara tiba-tiba, maka kesiapan kita adalah satu-satunya respon yang paling tepat gitu. Daripada menggerutu, kok ini Tuhan nggak datang-datang gitu ya, atau malahan bilang, oh itu tahun sekian nanti Tuhan datang gitu, ya. Respon yang paling tepat itu adalah siap aja gitu ya, siap aja. Kemudian kedatangan Anak Manusia dalam Matius 24 ayat 44 itu merujuk pada kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali sebagai hakim dan raja. Saya pernah dengar waktu Yesus datang pertama kali itu sebagai bayi mungil gitu kan. Tapi ketika Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya itu dia datang sebagai hakim dan raja. Bukan lagi bayi mungil gitu ya, tapi sebagai hakim dan raja. Nah, dalam konteks ayat bacaan kita Matius 24 ayat 44 ini, Anak Manusia ya itu adalah salah satu sebutan yang digunakan oleh Yesus untuk merujuk pada diri Tuhan itu sendiri. Di mana di situ menekankan peran Yesus sebagai Mesias yang akan kembali untuk menyelesaikan karya keselamatan dan menghakimi dunia. Gitu ya. Nah, sekarang
pertanyaannya adalah bagaimana gitu? Bagaimana? Tuhan Yesus memberi keterangan bahwa pada zaman Nuh orang-orang itu hanya sibuk memikirkan kebutuhan duniawi mereka. Soal makan, minum gitu ya, kawin mengawinkan gitu kan. Dalam Matius 24 ayat 38 bagian A, firman Tuhan berkata bahwa sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera gitu ya. Kehidupan zaman Nuh itu kan luar biasa kacaunya gitu ya. Nah, makanya Tuhan kayak meriset dunia itu waktu zaman Nuh itu adalah dengan menghabiskan, mengirimkan air bah itu gitu. Kehidupan sehari-hari kita perlu memang Bapak Ibu makan, minum, mungkin yang belum menikah ya menikah gitu ya. Fokusnya itu pada kesenangan, baru pencapaian materi gitu kan, atau aktivitas-aktivitas rutin yang kita lakukan gitu. Belum ada kebutuhan pengakuan gitu ya dari lingkungan di sekitar kita gitu. Itu kehidupan sehari-hari. Itu bisa membuat seseorang terjebak dalam sebuah rutinitas dan tidak peduli akan kedatangan Tuhan yang semakin dekat gitu. Karena fokusnya tuh hanya untuk makan, besok saya makan apa, saya pengen beli rumah, saya pengen beli mobil gitu ya. Oh tahun sekian saya harus menikah gitu. Nah itu akhirnya membuat orang itu jadi fokusnya itu jadi ke arah hal yang kehidupan sehari-hari yang dia tekuni gitu ya. Dan dia tidak peduli bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu semakin dekat. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, sebagai warga kerajaan, maka ada beberapa sikap yang berbeda yang wajib kita miliki, gitu ya. Nah, yang pertama, kita wajib memiliki sikap yang berbeda itu dalam hal apa Bapak Ibu? Yang pertama, hiduplah dengan kesiapan rohani setiap saat. Ya, karena kita nggak tahu kapan Yesus datang gitu kan untuk kedua kali. Nah, maka mulailah setiap hari dengan doa, dengan baca firman, renungkan firman Tuhan. Alkitab bilang renungkanlah Taurat Tuhan siang dan malam gitu ya. Serta menjaga hubungan yang intim, hubungan yang karib, hubungan yang erat dengan Tuhan gitu. Ya, jadi disiplin rohani balik lagi itu penting Bapak Ibu. Mungkin bagi beberapa orang disiplin rohani itu sesuatu yang kayak anak-anak aja gitu ya. Tapi itu penting gitu. Ya, nggak hanya sekedar doa, tapi baca firman juga penting. Saya pernah ngajar anak Rocky gitu. Kemudian ada satu anak Rocky bilang, menurut saya yang paling penting itu adalah berdoa. Ya, pray is important buat dia gitu. Jadi baca Alkitab itu nggak penting. Saya bilang dua-duanya penting. Baca Alkitab penting, doa juga penting gitu ya. Jadi Bapak Ibu hidup dengan kesiapan rohani setiap saat. Jadi kalau kita tahu firman Tuhan katakan apa, karena waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya kita tidak tahu gitu. Jadi kita nggak akan mudah setuju dengan nanti tahun sekian nih Tuhan Yesus datang kembali gitu. Jadi jual semua hartamu karena Yesus akan segera datang gitu. Kita nggak akan mudah termakan dengan itu Bapak Ibu, karena kita membangun kehidupan disiplin rohani setiap hari sehingga kita bisa membedakan ini bohong gitu ya atau benar sesuai firman atau enggak gitu. Yang kedua Bapak Ibu, sikap berbeda apa sih yang harus kita miliki gitu ya sebagai warga kerajaan sorga. Yang kedua, mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, ada kan ayatnya Bapak Ibu pasti sudah hafal. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, ini berarti bahwa kita memikirkan kekekalan Bapak Ibu. Bukan berarti hal-hal di dunia itu nggak penting. Ya, bukan. Tapi pikiran kita itu kekekalan gitu loh.
Tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mengutamakan bagaimana kita mengasihi orang lain, bagaimana kita mengampuni gitu ya, bagaimana kita memberikan pelayanan kepada sesama gitu, dan menghindari godaan dunia yang membuat kita lupa akan tujuan kekal itu. Dalam hal pengampunan Bapak Ibu, dalam salah satu sesi di KLC yang kemarin gitu ya, bulan September, Pendeta Peter Tanci itu menyampaikan gini, dalam hal mengampuni gitu ya. Orang mengatakan bahwa untuk menyembuhkan itu butuh waktu gitu ya. Tapi mengampuni itu obat yang sangat mujarab gitu. Ya, jadi mengampuni, dan itu pengampunan itu memang nggak bisa kalau kita produce sendiri gitu kan. Nah, disiplin rohani bergaul karib sama Tuhan itu akan memampukan kita untuk bisa memberikan pengampunan kepada orang yang menyakiti kita, ya. Jadi mengutamakan kerajaan Allah dan kebenaran ini artinya kita nggak hanya memikirkan kehidupan sehari-hari, tapi juga pikirkan kekekalan. Nah, dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari, utamakanlah kasih, utamakanlah pengampunan, ya, pelayanan kepada sesama gitu. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, sikap berbeda apa yang harus dimiliki oleh seorang warga kerajaan Allah? Berjaga-jaga terhadap perubahan zaman dan tantangan dunia. Ya, Bapak Ibu, dunia terus berubah. Ya, katanya dunia semakin tua, gitu ya, dunia semakin tua, dan banyak masalah, banyak godaan yang bisa menjauhkan kita nih sebagai orang yang percaya kepada Yesus dari hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, gitu ya. Hidup yang sesuai kehendak Tuhan, bagaimana kita tahu apakah hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan? Kalau kita tidak tertanam sungguh-sungguh dalam keintiman, kekaripan dengan Tuhan, kita nggak akan bisa tahu gitu. Apakah ini kehendak Tuhan atau tidak gitu. Pekerjaan ini sesuai kehendak Tuhan atau enggak. Tempat sekolah, tempat kuliah, apakah sesuai kehendak Tuhan atau enggak. Saya membuat keputusan A sesuai kehendak Tuhan atau enggak gitu. Ya. Nah, berjaga-jaga itu penting Bapak Ibu. Ya, siap sedia itu berarti juga kita artinya adalah waspada gitu. Jadi berjaga-jaga, siap sedia. Nah, itu kakak adik sama dengan waspada gitu ya. Nah, waspadalah terhadap ancaman iman yang mungkin datang dalam bentuk materi, ya, kenikmatan dunia gitu, atau keinginan pribadi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya. Jadi waspada Bapak Ibu, waspada gitu ya. Ancaman iman yang mungkin datang dalam bentuk materi banyak gitu ya. Kamu bisa mendapatkan jabatan ini asalkan tukar Yesus gitu, atau apapun gitu ya. Nah, jadi harus waspada Bapak Ibu. Bahkan dalam hal yang kecil sekalipun gitu ya. Di tengah tantangan dunia ini maka Bapak Ibu kita perlu dan harus membina komunitas yang mendukung kehidupan iman kita. Pilih-pilih Bapak Ibu. Jangan asal masuk atau bergabung dalam komunitas tertentu ya, yang ternyata di dalamnya isinya orang-orang toksik gitu, yang bisa melemahkan iman gitu. Mungkin tidak murtad, tidak meninggalkan Yesus, tapi tidak terlalu percaya pada kuasa firman dan pada kuasa Yesus, itu juga sudah suatu kemunduran Bapak Ibu. Ya, nah jadi cari komunitas yang sangat mendukung kehidupan iman kita. Biasakan diri untuk menjauh dari hal-hal yang dapat merusak hubungan kita dengan Tuhan, ya, seperti kecanduan atau kebiasaan buruk, termasuk ya kecanduan main game. Ya, udah nikah tapi bapaknya kemana? Bapaknya asik main game, nggak kerja gitu kan. Edik itu lama-lama Bapak Ibu kalau tidak tidak bisa menguasai edik bisa jadi gangguan mental. Ya, bisa jadi gangguan mental. Kebiasaan buruk apa? Tidur jauh-jauh malam ya. Jadi kayak kalong ya, apa itu kelelawar gitu ya. Itu kebiasaan buruk gitu. Itu juga kebiasaan buruk. Datang beribadah nanti masih puji-pujian gitu.
Menurut saya itu juga kebiasaan buruk. Bahkan kebiasaan buruk apa? Nggak ngatur pola istirahat, nggak ngatur pola stres, nggak ngatur pola makan gitu ya. Huh, ya memang sih susahnya di kita sendiri gitu ya. Jadi Bapak Ibu pilih komunitas yang mendukung iman, tapi biasakan diri untuk menjauhkan diri kita dari hal-hal yang bisa merusak hubungan kita dengan Tuhan. Ya, yang keempat Bapak Ibu. Yang keempat adalah mengajarkan kesiapan kita kepada orang lain. Ya, kesiapan kepada orang lain. Jadi maksudnya gini, kita harus siap nih menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Nah, sebagai warga kerajaan, kita itu nggak hanya harus siap sendiri gitu, tapi juga ngajarin atau mengajarkan kepada orang lain untuk berjaga-jaga menyambut kedatangan Tuhan gitu. Nah, ini bisa kita lakukan dalam berbagai cara. Misalnya berbagi firman Tuhan, ya, berbagi kalau di rock itu kan ada renungan King Sword gitu ya, kepada siapapun gitu, orang yang mungkin sedang kita dampingi atau orang yang sedang kita layani gitu ya. Nah, kemudian apa? Ini mengingatkan orang-orang terdekat kita itu mengenai tentang pentingnya hidup yang sesuai kehendak Tuhan. Bahkan Bapak Ibu sebenarnya sebagai orang tua nih ya, kita harus mengajarkan kepada anak kita untuk sejak kecil mereka mulai belajar bagaimana hidup sesuai kehendak Tuhan gitu. Bukan sekedar Kristen yang hanya sekedar rajin datang setiap hari Minggu, setor muka gitu ya, tapi benar-benar bahwa kita harus mengajarkan mereka tentang pentingnya hidup sesuai kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan tuh ya nanti dan tunggu dulu gitu. Ya, yang terakhir Bapak Ibu yang kelima, bagaimana memiliki sikap yang berbeda adalah menjaga kehidupan kita untuk terus ada dalam pengharapan yang kuat di dalam Tuhan, gitu ya. Memiliki pengharapan. Nah, mari kita mengingatkan diri kita, bahkan orang lain yang ada di sekitar kita, mengenai janji-janji Tuhan. Janji Tuhan tuh banyak Bapak Ibu. Apa saja janji Tuhan yang kita yakini, yang kita percaya. Kalau kita nggak pernah tenggelam dalam firman Tuhan, nggak bisa kita yakin dengan janji Tuhan. Nggak ada, kita membangun hubungan intim dengan Tuhan nggak bisa Bapak Ibu. Jadi mari ingatkan dirimu, mari ingatkan orang-orang yang ada di sekitarmu tentang bagaimana janji Tuhan. Kau akan menjadi kepala dan bukan ekor gitu ya. Tuhan akan memberikan kepada masa depan yang penuh harapan, yang gilang gemilang gitu ya. Nah, jadikan kedatangan Tuhan itu sebagai motivasi yang memberikan kedamaian dan sukacita Bapak Ibu. Meskipun kita harus banyak mengalami banyak tantangan ya. Nah, kita menantikan kedatangannya yang membawa penyelesaian akhir bagi segala penderitaan dan membawa kita pada kehidupan dan kemuliaan yang kekal. Ya, jadi itu Bapak Ibu bagaimana kita harus berjaga-jaga ya, berjaga-jaga. Sikap apa yang harus kita lakukan? Hidup dalam kesiapan rohani setiap saat. Bangun disiplin rohani. Utamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Berjaga-jagalah terhadap perubahan zaman dan tantangan dunia. Jangan ikuti hal yang ada di dunia gitu ya. Nah, kemudian nggak hanya kita yang siap, tapi ajarkan kesiapan juga kepada orang lain. Dan mari kita menjaga hidup kita supaya memiliki pengharapan di dalam Yesus. Karena pengharapan dalam Yesus itu tidak akan pernah mengecewakan Bapak Ibu.